Nyaman gimana? Ya dibikin orang itu nyaman di rumah. Entah pakai tanaman janda bolong, janda buntet, perawan buntet, janda bolong, apapun. Bikin kolam renang, kayak bikin pot bunga, kayak paket apa. Gitu. Bikin grafis di kamar-kamar dicoret-coret itu. Jangan hanya foto-foto artis Korea saja ditempel. Ada loh itu. Paling tidak ada 4 nanti. 1, nilai-nilai akidah. 2, akhlakul karimah. Ditanamkan di rumah. Jangan-jangan anak kita itu jadi anak nakal dimulai dari rumah kita. Anak-anak terlibat kelitih, tawuran, narkoba, rumah. Institusi rumah nggak berfungsi itu. Kalau ada anak sampai tawuran di rumah, di luar rumah, nah, mungkin dikoreksi dulu. Ternyata institusi rumahnya, ya, karena anak terdidik oleh institusi rumah, nanti dibantu oleh sekolah dan lingkungan sosial. Tapi utamanya rumah. Nah, maka anak itu harus jadi madrasah di situ. Yang keempat, ilmu nafi. Yang ketiga, ilmu nafi. Yang keempat adalah amal soleh. Akidah, ilmu nafi, akhlakul karimah, dan amal soleh. Begitu Syed Sabiq dalam An-Nasiru Quwwatu fil Islam. Ya, jadi kekuatan orang Islam itu ada pada bagaimana 4 ini tanamkan di rumah kita. Bagaimana menanamkan akidah yang benar dari hal yang kecil. Kalau nangis, dimakan gendruwo. Nah, itu sudah menanamkan akidah yang nggak benar. Oh, kamu nanti makan Nyi Roro Kidul, hantu Kasablanka, susun ngesot. Wah, nanti kalau pengen hujannya nggak terang-terang, buat celana dalam lempar ke. Nah, itu sudah mulai. Nah, itu sudah mulai. Panggil Mbak Rara. Akidah yang nggak panggil Rara. Ambil botol ding 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 ding, sudah merusak akidah. Gitu. Nah, karena nanti tanaman pertama kepada anak itu adalah la tusyrik billah. Ya, fungsi yang berikutnya nanti rumah harus jadi maskanah. Maskanah adalah tempat untuk bersakinah. Sakinah itu di dalam beberapa ayat dan hadis ada banyak makna. Sakinah berarti tempat tinggal yang aman, nyaman, tenang. Orang Arab kalau tanya rumah, aina taskun, di mana kamu bersakinah. Maka bagaimana orang merasa aman, nyaman di rumah. Ya, aman itu apa? Aman dari semua gangguan. Aman dari semua kemaksiatan. Aman dari perbuatan keji dan mungkar. Nyaman gimana? Ya dibikin orang itu nyaman di rumah. Entah pakai tanaman janda bolong, janda buntet, perawan buntet, janda bolong, apapun. Bikin kolam renang, kayak bikin pot bunga, kayak paket apa. Gitu. Bikin grafis di kamar-kamar dicoret-coret itu. Jangan hanya foto-foto artis Korea saja ditempel. Ada loh itu. Itu biar nyaman kok artisnya. Cukup bacaan Quran lah. Gitu. Artis Korea aja ditempel atas depan, bahkan di langit-langit. Jadi sambil tidur lihat langit artis Korea. Nah, itu. Nah, cari sesuatu yang mengingatkan. Ya, kalau perlu bacaan-bacaan doa, ayat-ayat kursi, apa-apa yang membuat orang itu menjadikan orang aman, nyaman, tentram. Dan juga sakinah artinya dia aman dunia akhirat. Maka harus ada amal agama. Kembali kepada amal agama di rumah. Ya. Jadi kalau orang tidak nyaman di rumah berarti dia tidak membuat maskanah di rumah itu. Naruh uang aja asal meleng sedikit hilang. Kemana uang di meja? Ternyata billahi taufik wal hidayah. Udah entah untuk GoFood mana, untuk apa segala macam lah itu. Asal naruh kok kemudian. Dompet itu baru naruh aja di meja. Itu tahu-tahu kok loh. Begitu badminton kok mana uang? Oh, diambil untuk apa? Kan? Karena kebutuhannya banyak. Ya apapun, maksud saya merasa aman, nyaman. Berarti nyaman itu. Ya, aman, nyaman di rumah. Bikinlah sesuatu yang maka kalau ada istri membuat orang aman bagi suaminya, itu sakinah. Kalau ada seorang suami sering terlambat ke kantor, berarti dia sakinah di rumahnya. Ya, pulang dari kantor, pengen segera pulang, nggak mau mampir kemana-mana, itu sakinah. Tapi pulang kantor masih mampir sana, mampir sini, nggak betah di rumah, nggak sakinah. Ya gitu. Maka kopi paling enak harus kopi bikinan istri.
nggak bisa GoFood, nyatanya hari ini juga gitu. Nah, sebelum datang ini semuanya makanannya semuanya enak saja itu, sudah enak, itu dibayari lagi. Terus jadi ada yang ikut satu tuh. Ini semua minuman saya malah nggak dapat, masalah biasa. Semuanya dapat ini. Kameramen ngambil terus meminum terus sampai 2 botol. Nah, berarti dia sakinah. Nah, sakinah juga tidak boleh ada saling curiga. Ketika orang-orang berbaiat, baiat Aqobah itu orang-orang Islam curiga satu sama lain. Jangan-jangan ini ikut saya tapi bela orang lain. Jangan-jangan ini pura-pura ikut Nabi Muhammad mata-mata. Maka waladzi anzala sakinatu fi qulubil mu'minin. Allah turunkan sakinah atau dibaca itu dalam surat Al-Fatih. Surat ke Al-Fatih ayat 8 itu Allah menurunkan surat ke Al-Fatih itu surat 48. Ayat 8. Ayat 4 gitu. Allah menurunkan waladzi anzala, coba. Dialah yang telah menurunkan ketenangan terus ya ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Ya. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya. Nanti dalam surat Al-Fatih juga di akhir itu juga disebutkan Allah turunkan sakinah lagi. Nah, sakinah pertama ini kaitannya tidak boleh ada curiga. Maka kalau bisa suami istri jangan ada kecurigaan. Ya, ini ayah sering nyampaikan handphone suami bisa dipakai istri, handphone istri bisa pakai suami. Jangan ada saling curiga di antara kita. Nah, anak harus bisa, jangan sampai ada kecurigaan. Di kamar kok ada alkohol 100%, buat apa? Hand sanitizer. Hand sanitizer masih lumayan, itu 70%. 80% kaitannya dengan narkoba, kaitannya dengan ini. Jangan-jangan ada sesuatu yang ini. Nah itu. Atau pornografi, atau pornoaksi, atau apapun yang berkaitan dengan itu. Atau bahkan kadang-kadang LGBT misalnya. Jangan-jangan anak kita terlibat itu. Itu berarti tidak menjadi. Atau kejahatan lain, misalnya LGBT. LGBT bukan sepasang suami istri, ya, maksudnya laki gelap bini terang, itu bukan itu. Ada yang tipenya seperti itu, LGBT, laki gelap bini terang. Nggak pakai skincare soalnya laki-laki. Oh gitu ya, lakinya gelap, pembalap, jadi pemuda berbadan gelap, ya. Dapat isinya ya putih, cantik ya. Karena laki-lakinya walaupun gelap tapi kaya, jadi istrinya jadi mau. Ya. Suudon deh. Tapi kan tidak berlaku untuk ayah. Ayah nggak terlalu gelap-gelap banget gitu ya. Dan mama juga terang. Ya itu. Jadi LGBT kita, laki terang, bini terang. Ya, oke, lanjut. Ya, jadi jadi dari sisi ini bagaimana rumah menjadi maskanah dan juga tidak ada saling gangguan. Karena sakinah juga dipakai di dalam hadis ketika orang sedang menjadi makmum. Makmum sholat itu harus sakinah, berdiri dengan sakinah. Jadi dalam hadis jangan sampai mengganggu. Mentang-mentang dia lulusan IAIN, SAG, Sarjana Alam Gaib, LC, lulusan Cairo. Bismillah, kayak ayam disembelih. Iya. Atau membuat suara-suara nggak enak, itu sholat sambil atau ada yang sambil gini ceklik ada lagi itu ngantuk biasanya itu ada juga ya. Itu memang ada ya, pokoknya jangan sampai membuat gangguan. Maka di rumah tidak boleh ada gangguan internal maupun eksternal. Ada loh tetangga itu kalau ngomong sama anaknya aja kedengeran bentak-bentak lagi. Ya, Mbak Iva tahu kan yang saya maksud. Di rumah ini kadang-kadang terdengar ada orang marah itu karena temboknya sebelahan, jadi tahu. Itu namanya dia saling mengganggu. Nah, jangan sampai ada gangguan internal maupun eksternal. Itu sakinah. Berikutnya rumah harus jadi maulud. Yang keempat, maulud ini adalah tempat tumbuh kembangnya fisik dan prasarana dohir.
Jadi tempat di mana pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan. Termasuk maulud adalah tumbuh kembangnya anggota keluarga. Jadi suami istri punya anak itu termasuk maulud. Tempat di mana ada kelahiran di situ. Lahir generasi-generasi berkembang biak kepada orang-orang yang soleh solihah. Tempat memproduksi anak-anak yang soleh dan solihah. Pabrik. Ya, pabrik solihin, pabrik solihin dan solihat. Ya, pabrik anak-anak yang soleh dan solihat tumbuh dari keluarga-keluarga orang Islam. Jangan pabrik penjahat. Gitu. Tahu ya, maksudnya ini tempat produksi peternakan ulama. Peternakan, iya. Rumah harus jadi peternakan ulama. Gitu aja lah. Mencetak generasi yang lebih baik ya, dan lebih soleh. Nah, gitu. Itu bagian itu. Itu jadi highlight ya. Nanti rumah harus jadi peternakan ulama. Nah, gitu. Peternakan calon-calon ulama-ulama. Bibit-bibit, embrio-embrio Qur'ani. Nah, jadi bagaimana rumah itu melahirkan embrio-embrio pejuang-pejuang, penegak-penegak kebenaran dan penegak-penegak kebaikan, penegak-penegak Quran dan Sunnah. Jadi anak-anak kita harus anak-anak yang Quranik dan Sunnatik. Artinya Quran Sunnah itu yang ya Ahlussunnah wal Jamaah itu keluar dari rumah kita. Masih ada 4 lagi tentu nanti kita bahas lagi. Nanti ada Al-Marham, ada lagi di Al-Junnah, ada bahkan Al-Mashkur, tempat untuk mensyukuri semua nikmat. Al-Mahya'us Sunnah, tempat menghidupkan sunnah-sunnah kenabian. Wallahualam bishawab. Kayaknya ini aku terus yang tanya, malah belum terjawab pertanyaan teman-teman. Ya, mungkin itu nanti empat tadi bisa buat menjawab ini. Iya, itu bagian dari jawaban. Oke. Ya.